Berbagai macam framingan, berbagai macam tuduhan, bahkan berbagai macam fitnahan itu banyak beredar di media sosial yang itu ditujukan kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kepada Gus Fuad Barat, kepada Tubagus Mogi, dan lain sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang selama ini menyuarakan kebenaran, yang selama ini memperjuangkan rakyat Indonesia demi mendapatkan keadilan. Sebagaimana kita ketahui, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu melakukan tesis ilmiah atau kajian ilmiah menyangkut nasab Ba'alawi atau nasab para habaib dari Yaman. Di tesis ilmiah beliau itu dijelaskan bahwa nasab para habaib yang ada di Indonesia itu nasabnya itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu berdasar kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, dan abad ke-8. Dan hingga saat ini, pihak dari Ba'alawi atau pihak dari habaib itu juga belum bisa memberi bantahan atau memberi jawaban atas kajian ilmiah tersebut. Maka bisa dipastikan atau bisa disimpulkan bahwa kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah memang benar nyatanya, benar adanya. Sebab pihak Ba'alawi atau pihak habaib itu tidak bisa memberikan bantahan. Memang ada sih bantahan, tapi cuma di YouTube. Tapi tidak ada acara debat ilmiah yang berdua atau dua sisi antara Kiai Imaduddin Usman dan pihak Ba'alawi. Itu tidak ada. Padahal Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu terbuka mempersilahkan siapa saja yang ingin melakukan debat ilmiah tentang nasab Ba'alawi yang tengah beliau kaji itu. Dan sifatnya itu adalah debat ilmiah, debat tesis ilmiah, debat akal sehat, bukan debat menggunakan otot. Dan tadi saya menemukan sebuah video di TikTok, namun di situ tidak ada wajahnya, cuma ada suara, dan di bawahnya itu ada tulisan Idrisi itu ya. Kita simak ya suaranya ya. Tidak bersuara ketika ekonomi kita dijajah oleh asing dan asing, atau hanya berani sesama muslim seperti yang dilakukan oleh Muawiyah, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Maljam yang membunuh Sayyidina Ali. Nah, ini kan sebuah framingan yang sudah sangat luar biasa ya. Dan ini framingan atau fitnah ini ditujukan kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan orang-orang yang selama ini membahas tentang nasab Ba'alawi. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Fuad Barat, Tubagus Mogi, dan lain-lain yang selama ini memperjuangkan aspirasi masyarakat, yang selama ini berusaha memberikan jalan terang dan membuka kebenaran tentang nasab Ba'alawi, ini mereka ini adalah para Dzurriyyah Wali Songo. Mereka ini adalah termasuk Dzurriyyah Kanjeng Nabi pula. Sebab sebagaimana kita ketahui, para Dzurriyyah Wali Songo yang ada di Nusantara itu adalah para Dzurriyyah Kanjeng Nabi, dan mereka itu datang ke Nusantara itu jauh sebelum para habaib dari Yaman ini datang ke Nusantara. Padahal dalam sejarah juga disebutkan bahwa para habaib dari Yaman itu datang ke Nusantara itu atas permintaan atau atas inisiatif dari Belanda. Kala itu Nusantara masih merupakan daerah jajahan Belanda. Kemudian Belanda mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri, salah satunya itu dari negeri Yaman. Dan di situ orang-orang Yaman itu diberi gelar Habib, itu kemudian melakukan berbagai hal yang menyangkut kepentingan Belanda, dan mereka bekerja melakukan sesuatu itu atas permintaan atau atas keinginan kerajaan Belanda. Bahkan juga ada seorang mufti bernama Mufti Batavia yang bekerja untuk Belanda. Dan soal Mufti Batavia ini juga sudah beredar di media sosial tentang sejarah ketika dia masih hidup. Ternyata memang benar bahwa dahulu orang-orang pribumi Nusantara yang dipelopori oleh para Dzurriyyah Wali Songo itu tengah gencar-gencarnya melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun karena saking gencarnya, saking kuatnya orang-orang pribumi Nusantara, dan Belanda juga hampir kewalahan, makanya Belanda menggunakan trik adu domba. Dan salah satu caranya adalah mendatangkan para habaib dari Yaman ini dan mengangkat salah satu orang bernama Mufti Batavia. Dan di situ si Mufti Batavia ini dilabeli sebagai cucu Nabi dan bergelar Habib. Dan di situ juga si Mufti Batavia memberikan fatwanya yang sangat kontroversi hingga saat ini, yakni fatwa haram melawan penjajahan Belanda.
Dan ini adalah sebuah trik pelemahan perjuangan orang-orang pribumi Nusantara kala itu. Akibat fatwa itu, tidak sedikit orang-orang pribumi Nusantara yang terpikat dan terbohongi akhirnya ikut kepada mereka dan akhirnya juga gagal melakukan perlawanan terhadap Belanda. Namun orang-orang pribumi yang masih setia kepada para Dzurriyyah Wali Songo tetap melakukan perjuangan, tetap melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Dan itu adalah sekilas cerita atau sekilas kisah tentang masa lalu di Nusantara. Makanya jika kita kembali ke video di awal tadi, misalkan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu kok diibaratkan atau digambarkan sebagai Abdurrahman bin Muljam, yaitu sangat keterlaluan. Sebab sebagaimana kita ketahui, Abdurrahman bin Muljam itu adalah seorang yang telah membunuh Sayyidina Ali dan dia itu berpaham Salafi Wahabi. Makanya kalau Kiai Imaduddin Utsman kok diidentikan dengan Abdurrahman bin Muljam, ini sungguh fitnah yang sangat luar biasa. Sebab sekali lagi, Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu adalah salah satu dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini. Beliau lahir dari Dzurriyyah Wali Songo.